Ketukan jam 2.13. Aku masih ingat betul malam itu. Malam yang seharusnya biasa saja, tapi justru jadi awal dari sesuatu yang hampir merenggut nyawaku. Jam di dinding kamarku menunjukkan pukul 2.13 dini hari saat aku tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras, tapi karena perasaan. Perasaan seperti ada yang sedang memperhatikanku. Aku mencoba memejamkan mata lagi, berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma sugesti. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Ketukan pelan. Sangat pelan. Seolah orang yang mengetuk tidak ingin orang lain tahu. Tubuhku langsung kaku. Nafasku tertahan. Rumah kontrakan kecilku mendadak terasa sempit dan pengap. Aku tinggal sendirian di perumahan pinggir kota. Tempatnya tidak terlalu ramai, tapi juga bukan daerah yang benar-benar sepi. Biasanya kalau ada orang lewat pun pasti terdengar jelas suara motor atau langkah kaki. Tapi malam itu, sunyi sekali. Tok, ketukan itu terdengar lagi. Perlahan aku duduk di ranjang, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Dari balik kain itu, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar. Diam, tidak bergerak, menghadap tepat ke arah kamarku. Jantungku mulai berdegup lebih keras. Siapa yang berdiri di sana jam segini? Dengan tangan gemetar, aku mendekat ke jendela, menyibakkan sedikit tirainya. Dan saat itulah aku melihat wajahnya. Itu tetanggaku sendiri. Dia berdiri di luar pagar rumahku. Tidak mengetuk pagar, tidak memanggil namaku. Hanya berdiri, menatap lurus ke arah jendela kamarku. Matanya terlihat kosong. Wajahnya tanpa ekspresi. Aku hampir membuka pintu untuk bertanya, "Ada apa, Pak?" Tapi sebelum aku sempat melangkah, dia berbalik dan berjalan pergi. Pelan, tanpa suara langkah. Aku berdiri terpaku cukup lama sebelum akhirnya mengunci semua pintu dan jendela. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Paginya, aku memberanikan diri menyapanya. "Pak, semalam ke rumah saya ya?" Tanyaku, berusaha terdengar santai. Dia terlihat bingung. "Semalam? Jam berapa?" "Sekitar jam 2 lewat." Dia tertawa kecil. "Jam segitu saya sudah tidur. Ngapain juga ke rumah kamu?" Jawabannya terdengar wajar. Terlalu wajar. Tapi aku yakin dengan apa yang kulihat. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebenarnya sudah lama berubah. Beberapa bulan terakhir, kehidupan tetanggaku berubah drastis. Dulu dia sering mengeluh soal uang, bahkan pernah meminjam dariku meski hanya sedikit. Sekarang, rumahnya direnovasi besar-besaran. Motor tuanya diganti mobil baru. Istrinya yang dulu sederhana sekarang sering memakai perhiasan emas tebal di leher dan tangannya. Awalnya aku ikut senang. Siapa sih yang tidak bahagia melihat tetangganya sukses? Tapi ada yang aneh. Kesuksesannya datang terlalu cepat. Dan setiap malam, hampir selalu terdengar sesuatu dari rumahnya. Kadang seperti suara orang berbicara pelan. Kadang seperti ayam berkokok di tengah malam. Dan yang paling sering, bau kemenyan. Bau itu menusuk hidung, terutama sekitar jam 2 dini hari. Jam yang sama ketika aku melihatnya berdiri di depan rumahku. Beberapa hari setelah kejadian itu, dia mulai sering menyapaku. Terlalu sering. "Kerja di mana sekarang? Lahir tahun berapa? Jam lahirnya tahu nggak?" Pertanyaan terakhir itu membuatku heran. "Jam lahir? Untuk apa, Pak?" Tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Ah, cuma tanya saja." Senyumnya membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai merasa tidak nyaman setiap kali berpapasan dengannya. Ada tatapan berbeda di matanya. Seolah dia sedang menilai sesuatu, atau menghitung sesuatu. Dan setiap malam, tepat 2.13, aku selalu terbangun. Seolah tubuhku sudah diprogram untuk sadar di jam itu. Kadang tidak ada apa-apa. Kadang terdengar suara langkah pelan di depan rumah. Dan suatu malam, aku mendengar lagi ketukan itu. Tok, kali ini lebih dekat.
seolah tepat di kaca jendelaku. Aku tidak berani membuka tirai. Aku hanya duduk di ranjang, memeluk lutut, menunggu sampai suara itu berhenti. Dan di dalam hatiku, mulai tumbuh satu pertanyaan yang membuatku sulit bernapas. Kenapa harus aku? Kenapa setiap kejadian aneh itu selalu berhubungan denganku? Aku belum tahu jawabannya saat itu. Aku belum tahu bahwa namaku sudah disebut dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar ketukan tengah malam. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi jauh lebih mengerikan. Karena apa yang kulihat di luar jendela itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu. Sesuatu yang hampir membuatku tidak pernah melihat matahari lagi. Kalau kamu ada di posisiku malam itu, apa kamu akan buka pintu dan menegurnya? Atau kamu akan pura-pura tidak tahu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan subscribe sekarang, karena di bagian berikutnya kamu akan tahu kenapa hidupnya berubah begitu cepat, dan kenapa aku mulai merasa aku sedang dipilih. Perubahan yang tidak masuk akal. Setelah malam jam 2.13 itu, aku mulai memperhatikan segala sesuatu dengan lebih teliti. Awalnya kupikir aku hanya terlalu curiga. Terlalu banyak menonton cerita-cerita horor. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Perubahan hidup tetanggaku terlalu cepat. Dulu dia sering duduk di teras dengan wajah kusut. Pernah suatu malam dia bercerita padaku bahwa usahanya bangkrut. Hutang menumpuk. Bahkan untuk bayar listrik saja kesulitan. Sekarang, rumahnya direnovasi hampir tanpa jeda. Tukang keluar masuk setiap hari. Gate baru, pagar diganti, halaman diperluas. Mobil hitam mengilap terparkir rapi di depan rumahnya. Orang yang dulu menghindari tatapan kini berjalan dengan kepala tegak dan senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. Dan yang paling aneh, semua perubahan itu terjadi dalam hitungan minggu, bukan bulan. Minggu. Setiap malam, sekitar jam 2 dini hari, bau kemenyan mulai tercium dari arah rumahnya. Awalnya samar, lama-lama semakin pekat. Kadang terdengar seperti suara orang membaca sesuatu. Pelan, teratur, seperti mantra. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai suatu malam, saat aku membuang sampah ke tempat pembuangan kecil di samping gang, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Halaman belakang rumahnya terlihat sedikit terbuka. Lampunya redup. Tanah di sudut halaman seperti baru digali. Masih basah. Dan di atas tanah itu, ada sesuatu yang membuat napasku tercekat. Itu fotoku. Foto yang pernah kunggah di media sosial. Dicetak. Ukuran cukup besar. Diletakkan di tanah. Di sekelilingnya ada lilin-lilin kecil yang hampir habis terbakar. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin fotonya jatuh. Mungkin itu bukan fotoku. Tapi aku tahu persis wajahku sendiri. Dan itu aku. Angin malam berhembus pelan. Salah satu lilin padam. Asap tipis naik ke udara. Aku mundur perlahan. Tidak berani mendekat. Tidak berani mengambil foto itu. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap normal. Tetanggaku menyapaku seperti biasa. Kerja pagi? Tanyanya. Aku mengangguk. Lalu dia menambahkan satu pertanyaan yang membuatku merinding. Kamu lahir hari apa? Ya? Wage atau Kliwon? Aku terdiam. Kenapa tanya begitu, Pak? Dia tersenyum. Ah, cuma ingin tahu saja. Katanya hari lahir itu pengaruh ke rezeki. Senyumnya tidak sampai ke mata. Aku mulai merasa tidak aman di rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, dia datang lagi. Kali ini dengan alasan berbeda. Boleh minta fotomu? Buat data warga. Katanya RT mau bikin kartu identitas baru. Tanpa berpikir panjang, aku mengirimkan satu foto lewat pesan. Sekarang aku sadar, itu kesalahan besar. Karena sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai semakin jelas arahnya. Aku sering merasa seperti diawasi. Setiap keluar rumah, aku merasa ada mata yang mengikuti. Dan setiap jam 2.13 dini hari, aku selalu terbangun. Tidak pernah meleset.
Suatu malam, aku mencoba bertahan untuk tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 2.10. Aku duduk di ruang tamu, lampu mati, hanya cahaya dari luar yang masuk lewat ventilasi. Pukul 2.12. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Pukul 2.13. Bau kemenyan langsung terasa lebih kuat dari biasanya. Dan dari arah rumah tetanggaku, terdengar suara ayam berkokok. Tapi bukan seperti ayam biasa. Suaranya panjang, serak, seperti dipaksa. Lalu terdengar suara seseorang berbicara pelan. Tidak jelas apa katanya, tapi nadanya ritmis. Berulang-ulang, aku mencoba merekam suara itu dengan ponselku. Tapi anehnya, rekamannya hanya berisi suara angin. Tidak ada mantra, tidak ada kokokan, hanya sunyi. Sejak malam itu, aku mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan foto yang dikelilingi lilin itu selalu muncul. Dan satu malam, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku bermimpi. Aku berdiri di ruangan gelap. Tanganku terikat. Di depanku ada kain putih terbentang di lantai. Di atasnya ada sesuatu yang tertutup. Seseorang berdiri di depanku, membelakangiku, membaca sesuatu. Suara itu sangat familiar, sangat mirip suara tetanggaku. Aku mencoba berteriak. Tidak bisa. Aku mencoba bergerak. Tidak bisa. Lalu orang itu berbalik. Wajahnya samar. Tapi aku tahu itu dia. Dan tepat sebelum dia melangkah mendekat, aku terbangun. Nafasku terengah-engah. Keringat membasahi leher. Dan saat aku mengangkat tangan untuk mengusap wajah, aku melihat sesuatu di pergelangan tanganku. Ada bekas goresan tipis. Seperti bekas tali yang terlalu kencang. Saat itu, untuk pertama kalinya, pikiranku benar-benar mengarah ke satu kemungkinan yang tidak pernah ingin ku percaya. Aku mungkin bukan sekadar tetangga baginya. Aku mungkin sedang dipersiapkan. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku belum tahu untuk apa. Mimpi yang terasa nyata. Sejak malam aku menemukan fotoku dikelilingi lilin itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Aku mulai sulit membedakan mana rasa takut yang wajar dan mana bahaya yang benar-benar nyata. Setiap kali aku memejamkan mata, ruangan gelap dalam mimpiku itu selalu muncul kembali. Tanganku terikat, kain putih terbentang di lantai. Dan suara itu, suara yang sangat mirip dengan suara tetanggaku. Awalnya aku mengira itu hanya mimpi buruk biasa, efek dari kecemasan yang berlebihan. Tapi kejadian berikutnya membuatku berhenti menyangkal. Malam itu, aku tertidur karena kelelahan. Jam berapa aku tertidur? Aku tidak ingat. Tapi seperti biasa, tubuhku terbangun tepat pukul 2.13 dini hari. Bedanya, kali ini aku tidak langsung membuka mata. Karena aku sadar, aku sedang bermimpi lagi. Aku berada di tempat yang sama. Ruangan gelap. Dindingnya lembab. Bau tanah basah dan kemenyan bercampur jadi satu. Tanganku terikat di belakang tubuhku. Kali ini aku bisa merasakan kasar dan sakitnya tali yang melilit kulitku. Di depanku, kain putih terbentang lagi. Di atasnya ada sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan mangkuk berisi cairan merah yang aku tidak ingin tahu itu apa. Seseorang berdiri di hadapanku, membaca sesuatu dengan suara pelan tapi tegas. Waktunya sudah dekat. Kalimat itu terdengar jelas. Aku mencoba berteriak. Kali ini suaraku keluar. Berhenti. Orang itu berhenti membaca. Perlahan, dia berbalik. Wajahnya masih samar. Tapi aku bisa melihat senyumnya. Senyum yang sama seperti yang sering kulihat setiap pagi ketika dia menyapaku di depan rumah. Dan sebelum aku sempat bergerak, dia berkata pelan, "Tenang saja, ini demi kebaikan semua." Aku terbangun dengan napas tersengal. Tanganku langsung meraba pergelangan. Dan lagi-lagi, ada bekas merah. Lebih jelas dari sebelumnya. Seperti bekas tali yang benar-benar mengikat. Aku menyalakan lampu kamar. Jam menunjukkan pukul 2.14. Bau kemenyan terasa sangat kuat malam itu. Bahkan lebih pekat daripada biasanya. Aku tidak bisa kembali tidur. Paginya,
Aku keluar rumah dengan wajah pucat. Tetanggaku sudah berdiri di depan rumahnya. Seperti menungguku. Kurang tidur? Tanyanya. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, aku mencoba melihatnya bukan sebagai tetangga, tapi sebagai seseorang yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin mundur selangkah. Ada rasa puas. Seperti seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain belum sadar. Hari itu aku memutuskan untuk tidak pulang cepat. Aku sengaja menghabiskan waktu di luar sampai malam. Tapi tetap saja, pada akhirnya aku harus kembali ke rumah itu. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Bukan hanya rumahku. Satu kompleks gelap total. Beberapa warga keluar rumah. Bingung, tapi tidak ada yang panik. Hanya aku yang merasa ada sesuatu yang salah. Karena tepat di tengah kegelapan itu, aku melihat sosok berdiri di depan pagar rumahku lagi. Sosok yang sama, tidak bergerak. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah mendekat ke arah pintuku. Tok, tok, tok. Kali ini bukan di jendela, tapi di pintu depan. Aku membeku di tempat. Buka saja. Terdengar suara dari luar. Itu suara tetanggaku. Gelap begini bahaya kalau sendirian. Nginep saja di rumah saya. Nada suaranya terdengar biasa. Terlalu biasa. Aku membuka sedikit pintu. Cahaya senter dari tangannya menyinari wajahku. Dia tersenyum. Takut ya? Aku ingin menolak. Tapi entah kenapa, ada rasa sungkan. Takut dianggap berlebihan. Takut dianggap aneh. Dan mungkin, ada bagian kecil dari diriku yang ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kecurigaan. Jadi aku mengangguk. Baik, Pak. Langkah kakiku terasa berat saat mengikuti dia ke rumahnya. Rumah itu terlihat berbeda dalam gelap. Terlalu sunyi, terlalu hening. Saat aku masuk, bau kemenyan langsung menyambutku. Lebih kuat dari sebelumnya. Lampu ruang tengah menyala redup. Hanya satu. Dan di lantai, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa berhenti mengalir. Kain putih, terbentang rapi, persis seperti di dalam mimpiku. Aku berhenti melangkah. Masuk saja, katanya pelan. Jantungku berdetak sangat keras. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Ini bukan lagi mimpi. Ini bukan kebetulan. Dan malam itu, mungkin adalah malam yang sudah lama dipersiapkan. Malam ritual. Langkah kakiku terasa berat saat melewati ambang pintu rumahnya. Begitu masuk, hawa di dalam rumah itu terasa berbeda. Udara seperti lebih dingin, tapi bukan dingin yang menenangkan. Dingin yang membuat tengkuk meremang. Bau kemenyan bercampur sesuatu yang amis. Lampu ruang tengah hanya satu. Redup, berwarna kekuningan. Bayangan di dinding terlihat lebih besar dari aslinya. Dan di lantai ruang tengah itu, kain putih terbentang rapi. Persis seperti di mimpiku. Di atasnya sudah tersusun sesajen. Bunga 7 rupa. Semangkuk cairan merah gelap. Seekor ayam hitam yang terikat kakinya. Masih hidup, tapi diam seperti tidak berdaya. Aku berhenti melangkah. Pak, ini apa? Suaraku bergetar meski berusaha terdengar normal. Dia menutup pintu perlahan di belakangku. Klik. Suara kunci diputar. Cuma syukuran kecil, katanya santai. Biar rezeki tetap lancar. Aku ingin percaya. Benar-benar ingin percaya. Tapi tubuhku memberi sinyal berbeda. Jantungku berdetak sangat keras. Telingaku berdenging. Kepalaku tiba-tiba terasa ringan. Ayo duduk dulu, katanya menunjuk ke arah kain putih itu. Aku mundur setengah langkah. Di sini saja, Pak. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi terlihat ramah. Jangan takut. Dan saat itulah aku mulai merasa pusing. Pandangan mataku sedikit berkunang-kunang. Aku baru sadar. Sejak masuk tadi, dia menyodorkan segelas air padaku. Dan aku meminumnya. Tanganku mulai lemas. Kakiku terasa tidak stabil. Aku jatuh terduduk. Bukan di atas kursi,
Tapi tepat di atas kain putih itu, samar-samar aku mendengar suara ayam berontak. Lalu suara langkah mendekat. Aku tidak sepenuhnya pingsan, tapi tubuhku seperti kehilangan tenaga. Dalam keadaan setengah sadar itu, aku mendengar dia berbicara. Bukan padaku, tapi seperti pada sesuatu yang tidak terlihat. Sudah saya siapkan. Suaranya berbeda, lebih dalam, lebih berat. Kalau malam ini berhasil, rezeki saya tidak akan pernah putus. Darahku terasa membeku. Jadi ini bukan sekadar ritual biasa. Ini bukan sekadar syukuran. Ini tentang sesuatu yang ditukar. Dan aku adalah bagian dari pertukaran itu. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku. Masih bisa, sedikit. Aku memaksa diri untuk tidak benar-benar pingsan. Aku pura-pura lemas. Dari sudut mataku yang setengah terbuka, aku melihat dia mengambil sesuatu dari meja kecil di samping. Tali yang tebal dan kasar. Dia berlutut di sampingku. "Maaf ya," katanya pelan. Kalimat itu membuat napasku hampir terhenti. Tanganku diangkat. Dia mulai melilitkannya. Sama seperti di mimpiku. Aku mendengar ayam itu berkokok keras sekali. Lalu suara benda logam diangkat. Seperti pisau, suara mantra mulai terdengar. Kali ini jelas. Berulang. Dan di antara kalimat-kalimat yang tidak kupahami itu, aku mendengar namaku disebut. Berulang kali. Itu bukan kebetulan. Bukan salah dengar. Namaku memang sedang dipanggil. Air mata tanpa sadar mengalir dari sudut mataku. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi di detik itu aku sadar satu hal. Kalau aku benar-benar diam, aku tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Mantranya semakin cepat. Suaranya semakin keras. Aku mengumpulkan sisa tenaga. Dan saat dia membungkuk untuk mengikat kakiku, aku menendang sekuat tenaga. Meja kecil di sampingnya terbalik. Mangkuk cairan merah jatuh dan pecah. Ayam hitam itu meronta keras. Dia terkejut. "Kurang ajar," teriaknya. Aku bangkit sempoyongan. Tanganku belum terikat sepenuhnya. Aku mendorong tubuhnya dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu itu terkunci. Tanganku gemetar mencoba membuka kunci. Dari belakang, aku mendengar langkahnya mendekat. Cepat, lebih cepat dari langkah orang biasa. "Jangan lari." Suaranya berubah. Tidak lagi seperti suara yang ku kenal. Lebih berat. Lebih kasar. Akhirnya kunci itu terbuka. Aku menarik pintu sekuat tenaga. Udara malam langsung menyambut wajahku. Aku berlari tanpa menoleh. Dan dari belakang, aku mendengar teriakan marah yang membuat bulu kuduku berdiri. Ritual itu gagal. Tapi aku tahu, belum selesai. Karena jika malam itu memang sudah direncanakan sejak lama, maka aku yakin, namaku memang sudah dipilih. Dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Pelarian sebelum subuh. Aku berlari tanpa arah. Kakiku terasa lemas. Tapi rasa takut jauh lebih kuat dari rasa capek. Udara malam menusuk paru-paruku. Gang sempit di samping rumahnya terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan mati. Satu kompleks masih gelap gulita. Aku tidak berani menoleh. Tapi aku tahu, dia mengejarku. Aku bisa mendengar langkahnya. Bukan langkah biasa. Langkah yang terlalu cepat, terlalu berat. Seperti seseorang yang tidak lagi berjalan dengan cara normal. "Berhenti!" teriaknya dari belakang. Suaranya menggema di antara dinding gang. Itu bukan lagi suara tetanggaku. Itu suara seseorang yang kehilangan sesuatu. Atau mungkin, kehilangan kendali. Aku berbelok ke gang kecil di kiri. Nafasku tersengal. Dadaku terasa sakit. Tanganku masih sedikit kebas karena sempat diikat. Aku hampir terpeleset di jalan yang lembab. Langkah di belakangku semakin dekat. Aku berani menoleh sepersekian detik. Dan pemandangan itu hampir membuatku jatuh. Cara dia berlari aneh. Tubuhnya condong ke depan. Tangannya seperti menggantung kaku. Tapi kecepatannya tidak masuk akal. Matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. Aku mempercepat langkah.
Aku tahu kalau dia menangkapku sekarang, tidak ada lagi kesempatan kedua. Gang itu tembus ke jalan utama kompleks, tapi jaraknya masih beberapa puluh meter. Dan malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Tiba-tiba kakiku tersandung batu kecil. Aku jatuh tersungkur. Telapak tanganku terasa perih karena bergesekan dengan aspal kasar. Langkahnya kini hanya beberapa meter di belakangku. Aku bisa mendengar napasnya. Berat, kasarnya hampir seperti geraman. Sudah takdirnya, katanya pelan. Kalimat itu membuat darahku terasa membeku. Takdir. Jadi semua ini memang sudah direncanakan. Aku memaksa tubuhku berdiri lagi. Rasa sakit di lutut tidak lagi penting. Aku berlari lagi. Beberapa rumah mulai terlihat di ujung gang. Tapi semuanya gelap. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Aku ingin berteriak minta tolong. Tapi suara seperti tersangkut di tenggorokan. Langkahnya kini sangat dekat. Aku bahkan bisa merasakan hembusan napasnya di belakangku. Dan saat aku hampir mencapai jalan utama, tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. Suara itu menggema pelan di kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Langkah di belakangku mendadak berhenti. Aku tetap berlari beberapa langkah lagi sebelum akhirnya berhenti sendiri dan menoleh. Dia berdiri di tengah gang. Diam. Tidak lagi mengejarku. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam gelap. Tapi aku bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar. Adzan terus berkumandang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Dia menatapku. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan marah, bukan panik, tapi kecewa. Seperti seseorang yang hampir mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan, lalu kehilangan tepat di depan mata. Kamu beruntung, katanya pelan. Lalu dia berbalik, berjalan kembali ke arah rumahnya. Tidak lagi berlari, tidak lagi berteriak. Aku berdiri di sana cukup lama. Kaki gemetar, nafas belum stabil. Suara adzan terasa seperti satu-satunya hal yang menahanku tetap sadar. Beberapa menit kemudian, lampu-lampu kompleks menyala kembali. Listrik kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa warga keluar rumah, mengeluh soal listrik mati. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, aku hampir menjadi tumbal. Aku pulang ke rumah dengan langkah lemah, mengunci pintu, menutup semua jendela, dan saat aku melihat jam di dinding, pukul 4.02 pagi, ritualnya gagal. Tapi satu hal terus mengganggu pikiranku. Kalimatnya tadi, sudah takdirnya. Kalau memang itu takdir, kenapa harus aku? Dan kalau malam itu gagal, apakah dia akan mencoba lagi? Subuh itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk bersandar di pintu, menunggu matahari terbit. Dan saat cahaya pertama masuk lewat jendela, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat itu dengan tenang. Karena sekarang aku tahu, namaku memang sudah disebut. Dan aku yakin, bukan hanya sekali, namaku ada di paling atas. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi melihatnya mengejarku. Tapi bukan berarti semuanya kembali normal. Paginya, aku tidak keluar rumah. Aku hanya mengintip dari balik tirai. Rumahnya tertutup rapat. Tidak ada aktivitas, tidak ada suara, tidak ada bau kemenyan. Seolah rumah itu kosong. Siang harinya, beberapa warga mulai berkumpul di depan rumahnya. Katanya, sejak subuh tadi, dia dan keluarganya tidak terlihat. Mobilnya masih terparkir, tapi pintu rumah terkunci dari luar. Sore harinya, ketua RT datang. Setelah mencoba menghubungi dan tidak ada jawaban, akhirnya pintu dibuka paksa. Aku berdiri cukup jauh, tidak berani mendekat. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung keluar dari dalam rumah. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah, bau kemenyan yang sangat pekat. Beberapa warga masuk. Aku akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Ruang tengah itu kosong.
Tidak ada lagi kain putih. Tidak ada sesajen. Tidak ada ayam hitam. Seolah semua yang kulihat malam itu hanya halusinasi. Tapi kemudian salah satu warga memanggil ketua RT dari arah kamar belakang. "Pak, ini apa?" Aku ikut melihat. Di kamar belakang, lantainya sedikit berbeda warna. Seperti baru dibersihkan. Di sudut ruangan ada lemari kayu besar. Saat lemari itu dibuka, di dalamnya ada sebuah buku tebal. Sampulnya hitam polos. Tidak ada judul. Ketua RT membukanya perlahan. Halaman pertama kosong. Halaman kedua mulai berisi tulisan tangan. Nama-nama. Puluhan nama. Beberapa diberi tanda silang merah. Beberapa dilingkari. Beberapa dicoret dengan garis tebal. Salah satu warga berbisik pelan. "Bukannya si A pindah mendadak tahun lalu?" Yang lain menimpali. Si B juga katanya hilang tanpa kabar. Dadaku mulai terasa sesak. Tanganku dingin. Aku melangkah lebih dekat. Mataku menyapu daftar nama itu. Dan di halaman tengah, aku melihat namaku. Ditulis lebih besar dari yang lain. Dilingkari dengan tinta merah. Di sampingnya ada tanggal. Tanggal tadi malam. Listrik mati. Pukul 2.13 dini hari. Kakiku terasa lemas. Jadi benar, malam itu memang sudah dijadwalkan. Bukan kebetulan. Bukan spontan. Namaku sudah ada di sana. Dan bukan hanya aku. Ada beberapa nama lain yang diberi tanda silang. Aku tidak tahu apakah itu berarti ritualnya berhasil atau gagal. Yang jelas, sampai hari itu, tetanggaku dan keluarganya tidak pernah kembali. Mobilnya akhirnya diambil oleh Lea Singh. Rumahnya dijual beberapa bulan kemudian. Orang-orang mulai melupakan kejadian itu. Menganggapnya hanya gosip. Hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada bukti konkret. Karena secara kasat mata, tidak ada kejahatan yang bisa dibuktikan. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu apa yang hampir terjadi. Dan yang paling menggangguku bukanlah daftar nama itu. Bukan juga ritual yang gagal. Tapi satu halaman terakhir dalam buku itu. Di halaman paling belakang, ada tulisan kecil. Seperti catatan tambahan. Jika gagal sebelum subuh, ulangi di waktu berikutnya. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Ulangi. Artinya, belum selesai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku pindah rumah. Menjauh dari kompleks itu. Menjauh dari kenangan malam pukul 2.13. Kupikir semuanya akan berhenti. Kupikir semuanya sudah berakhir. Tapi sampai hari ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap jam 2.13 dini hari, aku selalu terbangun. Tidak peduli seberapa lelah aku. Tidak peduli di mana aku berada. Dan kadang saja, aku mendengar suara yang sangat pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Aku tidak pernah lagi membuka tirai. Karena aku takut. Takut kalau yang berdiri di luar sana, bukan lagi dia, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin belum menerima kegagalan malam itu. Dan kalau memang ritual itu harus diulang, aku hanya berharap namaku tidak lagi ada di paling atas.